Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kunchorojati dari kelas 3 Manajemen. Saya dari kelompok sesi 9 bagian kedua. Saya di sini nggak sendirian, saya bersama teman-teman saya Vicky Isbila, Priska Aulia Putri, Cahaya Ayu, dan Noval Adriansyah. Saya akan membawakan presentasi tentang kajian pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Ini perbedaan Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 nomor 1, tidak mengatur kompensasi untuk pekerja PKWT pasal 61A. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ayat pertama, dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf B dan C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja. Ayat kedua, uang kompensasi yang dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja sesuai dengan masa kerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kedua, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 89 ayat 1, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota dan UMSK. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 89 dihapus mengenai upah minimum sektoral disisipkan dengan pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E mengenai pengaturan upah berdasarkan kesepakatan. Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil dan penetapan UMP oleh gubernur. Selanjutnya, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Nomor 3, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 156 ayat 4, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang. Pasal 156. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ayat 5, tidak mengatur penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud ayat 2, 3, dan 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 191 ayat 1-3, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan, pelanggaran peraturan perusahaan atau diberikan SP1, 2, dan 3 secara berturut-turut memperoleh uang pesangon 1 kali, ketentuan dan UPMK 1 kali. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, yang pertama, ketentuan pasal 191 dihapus. Nomor 5, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 162, pengunduran diri tanpa tekanan sesuai prosedur diberikan uang pisah. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, yang pertama, ketentuan pasal 162 dihapus. Nomor 6, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 193, pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja karena peleburan, penggabungan, atau perubahan status perusahaan, atau 1 kali UP, 1 kali UPK, dan penggantian hak. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 193 dihapus. Yang ketujuh, 164 pasal 164, PHK perusahaan ditutup yang disebabkan kerugian secara terus-menerus atau keadaan force majeure dan atau perusahaan melakukan efisiensi. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 164 dihapus. Nomor 8, pasal 165 menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, perusahaan palitit atau 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan penggantian hak. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 165 dihapus. Yang ke-9, pasal 166 menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, pekerja meninggal dunia atau 2 kali UP, 1 kali UMPK, dan penggantian hak. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 166 dihapus. Yang ke-10, pasal 167, usia pensiun.
atau 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan uang penggantian hak. Lalu menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 167 dihapus. Yang ke-11, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 168, pekerja mangkir dari tugas selama 5 hari atau lebih dan telah mendapat panggilan 2 kali berturut-turut atau uang penggantian hak dan uang pisah. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 98 dihapus. Menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 yang ke-12 pasal 169, pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha atau pengusaha tidak melakukan perbuatan pelanggaran. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 199 dihapus. Yang ke-13, menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 172, sakit berkepanjangan atau kecelakaan kerja tidak dapat melaksanakan kerja di atas 12 bulan atau 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan uang penggantian hak. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, ketentuan pasal 172 dihapus. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Febri Kuncoro. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya peraturan negara untuk dunia kerja. Melihat dunia bisnis di Indonesia tentu tidak lepas dari pelaku bisnisnya. Secara langsung terdapat pengusaha atau pemilik perusahaan dengan karyawan yang menjadi tenaga kerja dari perusahaan tersebut. Dalam ekonomi ini, negara kemudian masuk sebagai membuat aturan main agar setiap pihak memahami benar terkait hak dan kewajibannya. Dengan dasar inilah kemudian ada yang dinamakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri merupakan aturan baku untuk kedua belah pihak, baik pengusaha maupun karyawan, yang diterbitkan agar proses bisnis yang melibatkan kedua berjalan seimbang. Tentu dengan prakteknya, regulasi baku ini wajib jadi panduan utama terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri juga mengalami berbagai perubahan dan revisi sesuai dengan evaluasi yang terjadi di lapangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa regulasi mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada artikel ini akan saya bahas mengenai hak kedua belah pihak. Tentu sebagai pemilik perusahaan atau bagian HR untuk berurusan langsung dengan karyawan, Anda perlu memahami dan mencermati regulasi ini. Selain sebagai pengetahuan dasar dalam berbisnis, regulasi ini sangat penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah hak karyawan perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara singkat, perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan berhak atas hasil dari kerja karyawan. Yang kedua adalah perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga adalah perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, buruh, karyawan jika melanggar ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan setidaknya memiliki beberapa hak berikut ini. Yang pertama, menjadi anggota serikat tenaga kerja. Yang kedua, jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja. Yang ketiga, menerima upah yang layak. Yang keempat, membuat perjanjian kerja atau PKB. Yang kelima, hak atas perlindungan keputusan hak PHK tidak adil. Yang keenam, hak karyawan perempuan seperti libur PMS dan cuti hamil. Yang ketujuh, pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Selanjutnya ada pengertian ketenagakerjaan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja dalam pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah
setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam meningkatkan taraf hidup, maka perlu dilakukan pembangunan di berbagai aspek, tidak terkecuali dengan pembangunan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam hal ini adalah asas pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan asas pembangunan nasional terkhusus untuk demokrasi Pancasila, asas adil dan merata. Berbicara mengenai hubungan kerja, pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebut bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah, dan hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu dan waktu yang tidak tertentu. Tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika diidentifikasi tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dalam regulasi itu sendiri terdapat 4 tujuan yang disebutkan pada pasal 4, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang 3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Aldiansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yang bernama Cahya. Di sini saya akan membawakan materi tentang ketentuan perjanjian kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagian penting dalam ketenagakerjaan yang banyak mendapat sorotan adalah hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan dengan pengusaha. Hubungan kerja ini termasuk sebagai perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam pasal 13 ayat 20 KUH Perdata terdapat syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah adalah: yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang. Yang kelima, hubungan kerja. Dari ketentuan pasal tersebut terlihat jelas bahwa perjanjian kerja yang dilakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha semuanya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Namun dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dilakukan harus menunjukkan adanya kejelasan atas pekerjaan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati dan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka terdapat unsur dari hubungan kerja, yaitu yang pertama adanya unsur servis atau pelayanan, adanya unsur time atau waktu, adanya unsur pay atau upah. Masyarakat pada umumnya tahu bahwa tidak boleh adanya pemberlakuan tidak adil atau diskriminasi antara sesama pekerja atau antara pekerja dengan pengusaha, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.